Tiba-tiba FIFA kasih kejutan spesial buat pemain Indonesia. Bukan cuman itu, timnas Indonesia bakal hadapi tantangan berat melawan Australia. Dan ada 3 pemain lawan yang siap bikin Garuda kocar-kacir. Siapa mereka? Dan bisakah kita menciptakan kejutan? FIFA ngasih hadiah, tapi Australia kasih tantangan. Siap-siap, ini dia kisah seru timnas Indonesia jelang duel panas kontra Socceroos. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, timnas Indonesia. Jelang kontra Australia, timnas Indonesia malah dapat kejutan dari FIFA. Jelang duel panas melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada angin segar buat timnas Indonesia. Nggak main-main, FIFA sendiri yang ngasih perlakuan spesial. Dan kejutan ini ternyata jatuh ke tangan salah satu pemain muda berbakat dalam skuad asuhan Patrick Kluivert. Laga seru ini bakal digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Nggak lama setelah itu, tepatnya 25 Maret 2025, timnas Garuda bakal kembali berlaga, kali ini menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 pertandingan penting yang bakal menentukan langkah Indonesia di ajang bergengsi ini. Lantas, siapa sih pemain yang dapat hadiah dari FIFA? Jawabannya Marcelino Ferdinand. Si wonderkid Garuda ini baru saja bikin heboh usai memborong 2 gol dalam kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Salah satu golnya bahkan dirayakan dengan selebrasi unik ala ballboy yang duduk manis di pinggir lapangan. Dan FIFA pun gak mau ketinggalan untuk mengabadikannya. Hadiah dari FIFA bukan uang atau trofi, tapi sesuatu yang gak kalah keren. Animasi spesial dari selebrasi Marcelino yang diunggah langsung ke akun Instagram FIFA. Dalam unggahan tersebut, FIFA bahkan menyertakan caption interaktif seolah sedang ngobrol dengan Marcelino. Apakah Anda siap? Respon fans tentu aja meledak. Para pecinta sepak bola tanah air langsung membanjiri kolom komentar dengan pujian dan dukungan buat Marcelino dan timnas Indonesia. Tiga sosok menyeramkan di skuad Australia bikin timnas Indonesia harus pasang mata. Siapa paling mengancam? Angin kencang di Sydney Football Stadium siap membawa badai bagi timnas Indonesia. Duel panas kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar Kamis 20 Maret 2025 sore. Di seberang sana, Australia sudah siap dengan 3 pilar yang bisa bikin skuad Garuda rungkat. Walau beberapa pemain kunci mereka absen, jangan pernah meremehkan pasukan Socceroos yang kali ini dipimpin Tony Popovic. Ada 3 nama yang mesti diwaspadai kalau Garuda tak mau pulang dengan tangan kosong. Siapa saja mereka? Ya, Matthew Ryan, tembok kokoh di mistar gawang. Sebelum bicara soal serangan, kita harus pikirkan dulu bagaimana menembus gawang Australia. Di sana berdiri sosok yang tak gampang ditaklukkan, Matthew Ryan. Penjaga gawang berpengalaman ini sudah mengoleksi 96 caps bersama Socceroos dan punya segudang pengalaman di Eropa. Dari Liga Inggris, Liga Belanda, sampai Liga Italia, dia sudah mencicipi atmosfer sepak bola level tinggi. Kini berseragam Lens, Ryan tetap jadi andalan dan bisa bikin lini serang Garuda frustasi. Apalagi sektor depan Indonesia masih jadi bahan perdebatan. Meski ada amunisi baru seperti oleh Romeni, menembus gawang Australia tetap bukan perkara mudah. Harus ada strategi jitu kalau ingin menjebol pertahanan Ryan. Kusini Yengi, mesin gol yang siap meledak. Beralih ke lini serang Australia, ada nama Kusini Yengi yang harus diwaspadai. Penyerang muda ini sedang bersinar di Portsmouth dan semakin tajam dalam urusan mencetak gol. Daya ledaknya sebagai juru gedor bisa jadi ancaman serius bagi lini belakang Indonesia. Yengi bukan hanya cepat, tapi juga punya naluri gol tinggi yang bisa membuat Garuda kesulitan. Jika pertahanan lengah sedikit saja,
Jangan heran kalau ia sudah selebrasi di depan gawang. Jackson Irvin, otak permainan yang harus dikunci. Nah, kalau ada satu nama yang bisa mengendalikan jalannya pertandingan, dia adalah Jackson Irvin. Gelandang berusia 32 tahun ini punya pengalaman segudang, baik di klub maupun bersama timnas Australia. Bermain untuk FC St. Pauli Jerman, Irvin adalah metronom permainan. Umpan-umpannya tajam, pergerakannya licin, dan visi bermainnya luar biasa. Sudah 76 caps ia kumpulkan bersama Australia dengan catatan 11 gol. Bukti bahwa dia bukan cuma pengatur serangan, tapi bisa mencetak gol dari lini tengah. Dengan statistik umpan mencapai 620 kali selama berseragam Socceroos, dia bisa membuat tim lawan kelimpungan. Timnas Indonesia harus ekstra waspada dan memastikan Irvin tidak bebas bergerak jika tak mau jadi bulan-bulanan di lapangan. Timnas Garuda pernah menahan imbang Australia 0-0 di pertemuan pertama pada September lalu. Kali ini ujian berat menanti di tanah lawan. Dengan 3 pemain kunci yang siap mengancam, apakah Indonesia bisa kembali bertahan atau justru menemukan cara untuk menaklukkan sang tuan rumah? Selanjutnya beberapa jam lagi, Timnas Indonesia bakal melangkah ke salah satu laga paling bersejarah di tanah Australia. Garuda akan menantang sang raksasa Asia, The Socceroos. Di atas kertas, dunia sepak bola memprediksi Australia sebagai favorit. Pengalaman mumpuni, dukungan supporter tuan rumah yang bakal membanjiri stadion. Tapi bola itu bundar, dan jika menatap wajah-wajah para punggawa Garuda, ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka menyala penuh keyakinan, seolah berkata, "Kami tak datang untuk sekedar bermain, kami datang untuk menang." Tak percaya? Tanyakan saja pada Jay Itches. Saat seorang penggemar bertanya padanya, dengan mantap ia menjawab, "Insya Allah Indonesia will win." Meski bukan seorang muslim, Jay tahu betul bahwa kata insya Allah bukan sekedar ucapan, tapi sebuah doa yang diiringi harapan dan keyakinan. Kemudian Dean James yang pernah berkata bahwa membela Indonesia adalah sebuah kehormatan yang tak bisa ditolak. Bagi mereka, panggilan timnas bukan hanya sekedar bermain bola, tetapi juga menjadi bagian dari mimpi besar rakyat Indonesia, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Kini mereka telah tiba di Sydney. Latihan intensif sudah dijalani di bawah komando Patrick Kluivert, sang legenda Belanda. Para pemain baru seperti Dean James, Ole Romeni, Joe Pelupesi, dan Emil Audero membawa angin segar, mentalitas baru. Di sela-sela latihan, senyum kecil tersungging di wajah mereka. Bukan senyum meremehkan lawan, tapi senyum penuh percaya diri. Mereka tahu betapa berat tantangan ini, tapi tidak ada ketakutan, hanya tekad yang mengalir dalam darah mereka. Dan supporter, jangan tanya lagi. Di berbagai sudut internet, doa dan dukungan mengalir deras. Ada yang berkata, kalau Belanda adalah raja tanpa mahkota, maka sang putra mahkota telah lahir berbalut merah dan putih. Yang lain menyelipkan harapan di bulan penuh berkah. Ya Allah, kabulkan doa kami, biarkan Garuda terbang tinggi. Sementara itu, tuan rumah juga tak main-main. Australia datang dengan percaya diri. Mereka tahu kekuatan mereka, mereka tahu sejarah mereka. Tapi Garuda sudah menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Putaran sebelumnya, Indonesia menahan imbang Australia 0-0, bahkan berhasil menundukkan Arab Saudi dengan 2-0. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti bahwa Garuda bisa bersaing di level tertinggi Asia. Laga ini tidak akan mudah. Secara realistis, Australia tetap lebih diunggulkan, terutama dengan faktor kandang dan pengalaman. Namun, Indonesia punya sesuatu yang tak bisa diukur di atas kertas. Semangat juang. Jika disiplin bertahan diterapkan seperti sebelumnya dan serangan balik dijalankan dengan efektif, Garuda bisa saja mencuri kemenangan atau setidaknya hasil imbang lagi.
Kini tinggal menunggu waktu. Nanti malam sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia, Garuda akan menantang takdirnya. Apakah ini akan menjadi malam penuh keajaiban, ataukah ini akan menjadi pelajaran berharga? Yang jelas satu hal yang pasti, Garuda tidak akan terbang rendah. Mari kita semua dukung dan doakan, sebab dalam sepak bola, keajaiban bukan sekedar mimpi, melainkan sesuatu yang bisa jadi nyata. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita layak.